kita lanjutkan ya. Ini kita tulis yang video yang pertama tadi, AD itu pakai N. Ini Bapak udah hilangkan N nya. Jadi sebenarnya rumusnya itu AD sama dengan 2 kali D tangen R dikali dengan sin I. Nah kemudian kita lihat lagi, AD sama dengan 2D ini, lalu tangen R nya kita ubah menjadi sin R bagi cos R dikali dengan sinus I, yaitu sinus sudut datang. Selanjutnya kita coba mengingat kembali rumus Cornelius ya. Nah di dalam Cornelius disebutkan bahwasannya sinus sudut datang bagi dengan sinus sudut bias sama dengan indeks base yang dituju. Nah yang dituju ini kan lapisan tipis, asalnya kita anggap dari udara, maka karena lapisan tipis indeks biasnya N dibagi dengan indeks bias medium yaitu udara bernilai 1, lalu kita kali silang, berarti N dikali dengan sin R sama dengan sin I ya, ini dia. Nah kemudian kita coba lagi kembali ke persamaan ini. Nah, dimana di sini kita amati ada nilai sin I ya. Di sin I nya ini kita perhatikan, kita kaitkan kemari ya, artinya sin I kita ganti dengan N kali sin R, sehingga akan kita peroleh nanti hasilnya AD sama dengan 2 kali D sin R per cos R dikali dengan N kali sin R, lalu N nya kita kali ke depan, sehingga sin R kali sin R jadi sin kuadrat R. Maka bentuknya kita peroleh AD sama dengan 2 kali N kali D kali sin kuadrat R dibagi cos R. Lalu kita coba lagi, bentuknya kita ubah ke persamaan awal tadi, yaitu A delta S atau selisih jarak kedua sinar sama dengan N kali 2AB dikurang AD. AB nya yang mana? Ini yang kita gunakan. Masukkan AB nya ini ke persamaan ini, lalu AD yang ini kita masukkan ke persamaan ini, sehingga diperoleh menjadi 2N kali dengan D nya per cos R sama dengan AD nya kita gantiin D. Nah ya, lalu karena udah sama penyebutnya, 2ND nya sama-sama punya, kita keluarkan, berarti cos R nya juga kita keluarkan, sehingga yang bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi delta S sama dengan 2N kali D per cos R dalam kurung 1 kurang sin kuadrat R. Nah 1 kurang sin kuadrat R kita kaitkan ke rumus identitas dalam matematika, rumus trigonometrinya, tentu sama dengan cos R ya. Jadi bentuk persamaannya bisa kita ubah menjadi 2N kali D per cos R dikali dengan cos kuadrat R. Nah cos kuadrat R dengan cos R kita saling coretkan 1 ya, sehingga bentuk persamaan akhirnya menjadi delta S sama dengan 2N kali D kali cos R. Nah delta S inilah yang menentukan terjadinya interferensi maksimum maupun interferensi minimum. Kapan dia terjadi interferensi maksimum? Kita lihat, jika nanti 2N kali D cos R sama dengan K ditambah dengan setengah lambda. Oke, nah K kita buat keterangannya ya. Di sini untuk interferensi minimum kita buat dulu. Nah untuk interferensi minimum delta S nya atau sama dengan 2N kali D kali cos R sama dengan K kali lambda. Nah untuk keterangannya K nya itu dimulai dari 0 di sini, seragam ya. Ya untuk K nya dimulai dari 0. Nah K dimulai dari 0 khusus untuk sebenarnya untuk interferensi maksimum. Kalau interferensi minimum itu kita gunakan nanti K dimulai dari 1 ya. Ingat, interferensi minimum K dimulai dari 1. Kalau interferensi maksimum K dimulai dari 0.
Oke, sekarang kita lihat K ini apa? K ini ordi gelap atau ordi terang. Nah, kemudian kita buat N-nya tadi adalah indeks bias lapisan tipis tadi. Kemudian D adalah tebal lapisannya. Selanjutnya R adalah sudut biasnya. Oke. Nah, kalau lambda udah tahu ya, panjang gelombang. Oke, kita buat contoh soalnya. Tentukan tebal lapisan minimum yang diperlukan supaya terjadi interferensi maksimum. Nah, ingat nak ya, pada sebuah lapisan tipis yang memiliki indeks bias 3/2 ya, dengan panjang gelombang 4000 Armstrong. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu. Untuk tebal lapis, indeks biasnya dulu yang diketahui 3/2, panjang gelombangnya 4000 Armstrong, dengan 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kita kalikan kemari ya, 10 pangkat min 10-nya berkurang 3 biji sehingga jadi 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Lalu kita buat lagi, karena yang diminta tadi lapisan minimum tebalnya berapa, maka ada syarat tambahan, yaitu nilai K-nya harus bernilai 1 dan nilai cos R-nya harus juga bernilai 1. Sehingga bentuk persamaannya yang kita pakai karena diminta di sini interferensi maksimum 2N kali D cos R sama dengan K ditambah setengah kali lambda. Oke, kita masukkan 2 kali N-nya 3/2 dikali D, ini dia, kali cos R-nya 1 ditambah dengan K-nya 1 tambah setengah, lalu dikali 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, 2-nya kita coretkan, tinggal 3D sama dengan 3/2. Ini kita tambahkan ya, jadikan 2-nya, 1-nya ini 2/2, jadi 3/2 ya, kali 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, lalu kita bagi 2 ini, kita bagi 2. Nah, 3-nya juga bisa kita coretkan kemari ya. Nah, ini 4-nya kita bagi 2, tinggal 2, berarti hasilnya D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau diubah ke dalam Armstrong, berarti kali 10 pangkat 10 Armstrong, maka hasilnya menjadi 2000 Armstrong.